Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, Bang. Seorang wanita minum kopi dari kaleng mendongak. Karena kebutuhan kantor belum siap, Liu Chenhao bergegas ke Toserba untuk membeli kaleng kopi ini. Bagaimana kamu bisa ke sini? Cheng Jinwu merasa sedikit konyol. Cha Hein diam-diam menatap Cheng Jinwu dan menjawab dengan lembut. Aku ingin bergabung dengan guild. Bab 133, pikiran Cha Hein. Apa aku salah dengar? Cheng Jinwu sedikit meragukan telinganya. Sebagai wakil presiden dari guild paling lama di negara itu, dan kekuatannya sendiri juga luar biasa, Cha Hein mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan guild yang belum didirikan. Jika dia tidak diancam, dia mungkin tidak akan mengatakan hal seperti itu, kan? Tetapi 039, siapa yang bisa mengancamnya? 039. Dia langsung memikirkan seseorang di negara Ha yang bisa menjadi ancaman baginya. Mungkinkah Presiden Gao Jianli? Ekspresi Cha Hein tampak bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba menyebut Presiden Asosiasi. Mengapa? Aku bahkan tidak melihat siapa yang seharusnya benar-benar bingung, mengapa dia menunjukkan ekspresi seperti itu. 039, tidak, tenang. 039. Fakta bahwa dia melamar untuk bergabung dengan klub benar-benar mengejutkan orang, dan bahkan situasi saat ini membuat orang mendidih secara emosional, tetapi Cheng Jinwu masih dengan tenang menarik kursi dan duduk di hadapannya. Kemudian Cheng Jinwu menatapnya diam-diam. Ruang itu sunyi untuk waktu yang singkat. Waktu sepertinya melambat, dan potongan-potongan informasi tentang dia mulai muncul di benak saya. 039, dia gemetaran. 039. Detak jantung, napas, mata. Meski Cha Hei berpura-pura tenang, dia tidak bisa menyembunyikan kemampuan sensorik Jinwu yang sangat tinggi. Tapi mengapa dia memaksakan diri untuk bergabung dengan apa yang disebut serikat tunggal ini? Tidak dapat menahan keraguan, Cheng Jinwu akhirnya membuka mulutnya. Kuot, kerjasamamu saat ini dengan guild perusahaan Hunter seharusnya belum berakhir, bukan? Kontrak antara guild dan pemburu umumnya didasarkan pada unit 5 tahun. Di sisi lain, Cha Hein diakui sebagai pemburu peringkat S 2 tahun lalu dan bergabung dengan persekutuan perusahaan Hunter. Artinya, berdasarkan 5 tahun, kerja sama mereka masih tersisa 3 tahun lagi. Saya mampu membayar ganti rugi yang dilikuidasi, jawab Cha Hein dengan tenang. Cheng Jinwu bingung lagi. Kerusakan yang dilikuidasi sekitar 2 atau 3 kali deposit. Memikirkan deposit besar yang akan dibayarkan oleh perusahaan pemburu untuk menangkap pemburu tingkat S, dapat dibayangkan bahwa kerugian yang dilikuidasi pasti akan menjadi angka yang sangat besar. Sebelum mengajukan pertanyaan realistis, Cheng Jinwu berkata dengan nada lugas. Gilda, Singles, kami tidak dapat membayar deposit yang cukup untuk Hunter Cha Hein. Gai, apakah nama guildnya adalah single guild? Ya. Apakah ada masalah dengan nama yang saya dan wakil presiden putuskan? Tidak. Setelah Cha Hein mengembuskan napas ringan, dia berbicara lagi. Tidak apa-apa tanpa deposit. Dia jelas ingin membayar ganti rugi yang dilikuidasi kepada divisi Hunter dalam jumlah besar, tetapi dia benar-benar mengatakan bahwa dia dapat menerimanya tanpa deposit? 039, apa rencana ini? 039. Cheng Jinwu menyipitkan matanya dan menatap Cha Hein di depannya. Begitu waktu menatap satu sama lain menjadi lebih lama, Cha Hein tidak tahan lagi, dan dia membuang muka. Jantung berdetak lebih cepat. Cheng Jinwu menggerakkan telinganya, pendengarannya yang tajam tidak melepaskan perubahan halusnya. 039, apakah itu menyembunyikan sesuatu? 039. Ketika kami sampai di sini, Cheng Jinwu mau tidak mau bertanya lagi. Apa tujuanmu bergabung dengan guild kami seperti ini? Kuot? Kuot. Seperti yang dia harapkan. Cha Hein, yang tidak bisa langsung menjawab, tutup mulut. Melihat wajahnya yang memerah, dia pasti menyembunyikan sesuatu. Kuot, tunggu sebentar. Dari sudut pandang ini, saat melihatnya di upacara perpisahan, dia juga berbeda dari biasanya. Meskipun saya tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi rencananya seharusnya sudah dimulai sejak lama. Cheng Jinwu diam-diam menunggu jawaban Cha Hein. Namun,
Cha-Hein masih menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. 039. Tidak, bagaimana menjelaskannya? 039. Setelah diserang oleh monster semut, aku jelas kehilangan kesadaran, tapi aku masih bisa merasakanmu di sisiku. Bahkan nafas Anda meyakinkan saat Anda jatuh ke bawah dalam kegelapan yang tak berujung. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan suasana hati saat itu. 039. Bahkan jika saya mengatakannya, dia akan mengira saya berbicara omong kosong. 039. Ketika dia mengetahui bahwa Cheng Jinwoo benar-benar ada di sisinya saat itu, dia bahkan tidak tahu seberapa cepat jantungnya berdetak. Dia merasa lega karena itu bukan ilusinya sendiri. Dan 039, dalam kasus 039. Jika dia benar-benar tidak bisa menghindari kematian, dia juga berharap orang di sampingnya adalah Cheng Jinwoo. 039, aku harap orang yang bisa tinggal bersamaku pada akhirnya adalah kamu, sesuatu seperti itu. 039. Bagaimana saya bisa mengucapkan kata-kata yang membuat orang tersipu dan berdebar hanya dengan membayangkannya? Bagi Cha-Hein yang tidak memiliki perasaan kekanak-kanakan, keduanya adalah kata-kata yang tidak mungkin diucapkan. Jadi dia mengatakan jawaban yang dia siapkan tadi pagi. Saya ingin satu. Cha-Hein mengangkat kepalanya, dia menatap Cheng Jinwoo dan melanjutkan. Quote, aku ingin hidup bebas. Meskipun sedikit di luar topik, itu tidak bohong. Jika berada bersama pemburu lain membuatnya takut untuk bergerak karena baunya yang tidak sedap, maka berada di ruangan yang sama dengan Seong Jinwoo akan membuatnya merasa nyaman. Itulah yang dimaksud Cha-Hein ketika dia mengatakan kebebasan. Meski penjelasannya agak tidak sesuai, Cheng Jinwoo mengerti Cha-Hein. Cheng Jinwoo mengangguk setelah mendengarkan jawabannya. Keluar dari guild besar divisi Hunter dan bertindak bebas seperti di guild yang lebih kecil. Menurut pengetahuan Cheng Jinwoo, usia Cha-Hein sekitar 22 atau 23. 039, ini hanya seorang gadis berusia awal 20-an, dia pasti merasa bahwa beban yang harus dipikul oleh pemburu peringkat S sangat berat. 039. Belum lagi selama pertempuran pengepungan dan penindasan di Pulau Qizhou, dia bahkan menghadapi bahaya yang hampir merenggut nyawanya. Ketika dia bekerja di asosiasi sebelumnya, Cheng Jinwoo berpikir untuk meninggalkan semuanya dan melarikan diri berkali-kali. Jadi dia sepenuhnya memahami suasana hati Cha-Hein. 039. Tapi meskipun situasinya sedikit istimewa, 039. Tapi dia tidak bisa langsung setuju. Nama tunggal guild bukan untuk apa-apa. Karena di masa depan, semua ruang bawah tanah yang dipesan oleh guild akan diserang sendiri. Jika perlu untuk memenuhi jumlah minimum orang, maka seperti saat merampok penjara bawah tanah tingkat C, cari saja orang untuk membuat jumlah orang. Ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan. Tapi begitu Cha-Hein bergabung dengan guild akan menimbulkan banyak masalah. Jangan bicara tentang setoran, tapi dia harus membayar gaji agar dia bisa hidup saat dia masuk, kan? Menggunakan gaji tinggi untuk menyewa pemburu level S yang sebenarnya tidak perlu melakukan apapun hanya akan menyebabkan pemborosan sumber daya nasional. Namun, 039, jelas pihak lain mengatakan bahwa tidak perlu membayar deposit. Jika saya tetap menolak, pasti sangat aneh. Cheng Jinwoo memikirkan cara yang baik. Sebenarnya, jika kamu ingin masuk ke guild kami, kamu harus menerima ujian. Hah? Tapi iklan perekrutannya tidak. Cha-Hein sedikit bingung, tetapi Cheng Jinwoo segera memotongnya. Karena ini aturan yang baru dibuat, bisa jadi wakil presiden kita lalai. Mendengar ada ujian, Cha-Hein awalnya sedikit terkejut, namun matanya langsung menjadi tulus. Tes apa? Cheng Jinwoo benar-benar terkejut. Apakah dia serius? Saya berpikir bahwa setelah mendengar bahwa ada ujian, dia secara otomatis akan keluar begitu saja. Tapi Cha-Hein bereaksi sebaliknya. Sebaliknya, dia terinspirasi untuk bertarung. Cheng Jinwoo bisa merasakan antusiasmenya yang membara setelah panik. 039. Ternyata dia adalah tipe orang yang tidak akan lepas dari tantangan yang dia hadapi. 039. Atau hanya ingin mencobanya? Ngomong-ngomong, sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, Cheng Jinwoo tidak bisa mengatakan bahwa apa yang baru saja dia katakan sebenarnya adalah lelucon. Ini untuk memenangkan prajurit bayangan yang aku tunjuk. Ada dentang di benaknya, dan Cha-Hein merasa diremehkan. 039, 039. Apakah ini satu-satunya cara Anda menilai saya, Hunter Seong Jinwoo? Sungguh menakjubkan.
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.